adik-adik semuanya. Shalom Tante. Iya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Ada sukacitakah hari ini? Ada dong Tante. Iya. Kalau ada coba kita tepuk Yesus ya kakak. Kita pemanasan tangannya dulu sama mulutnya ya. Yuk, Iya. tepuk Yesus kan Tante? Iya. Iya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Iya, Tante yakin adik-adik yang di rumah semua pasti melakukannya. Iya. Puji nama Tuhan. Karena hari ini Tuhan masih memberikan berkat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa mengadakan kebaktian kita walaupun di rumah saja. Iya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Yesus. Karena apa? Karena berkat yang kita terima hingga pada hari ini berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita kembalikan ucapan syukur kita lewat pujian kita, lewat doa kita, lewat ibadah kita pada hari ini, hari yang berbahagia ini, yaitu hari Tuhan. Iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan bangkit, kita akan serukan nama Yesus sekuat-kuatnya. Kita akan menaikkan pujian kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Semuanya ya, yang di rumah berdiri. Kita bernyanyi bersama. Serukan nama Yesus, Yesus, ayo maju, nyatakan kuasa-Nya.
nama Yesus di atas segalanya. Iya. Kita akan masuk ke saat teduh kakak. Dan begitu juga adik-adik yang di rumah. Kita akan melipat tangan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendengarkan setiap permohonan kita. Setiap keluh kesah kita. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Namun sebelumnya kita harus datang kepada Bapa. Supaya apa? Supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Kita angkat pujian kita terlebih dahulu. Bapa, ku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah walaupun online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, berikan Tuhan mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan sukacita, agar mereka tetap senantiasa memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, dan pengkhotbah kami Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Tante Sari dan juga Tante Wina di sini. Iya, kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Tadi sudah saat teduh kan, sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau lebih luar biasa lagi memuji nama Tuhan. Ya, adik-adik, sebelumnya Tante mau sampaikan dulu temanya untuk minggu ini. Tema untuk minggu ini adalah Ibadah
keluarga. Ya, pasti adik-adik semua melakukan ibadah keluarga di rumah kan, apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini ya. Betul. Nah, adik-adik, sebelum kita bersorak-sorak lebih sukacita lagi memuji Tuhan, nah adik-adik harus persiapkan dulu Alkitabnya ya Tante ya. Iya. Karena kita akan setelah ini mendengarkan firman. Iya. Lalu apalagi Tante mau dipersiapkan Tante? Hatinya, iya. pikirannya. Tapi sebelum kita puji Tuhan, semuanya Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menari-nari untuk Tuhan karena kita ini adalah anak-anak Kristus, semuanya harus semangat. Kita mau katakan bahwa kita ini adalah anak-anak yang mau berani Tampil beda. Musiknya Kakak Nanci. Sama-sama ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat
Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam hukum Taurat. Ya, hukum Taurat minggu lalu kan hukum Taurat yang keberapa? Yang keempat. Jadi untuk minggu ini hukum Tauratnya adalah hukum Taurat yang kelima. Tante percaya adik-adik pasti sudah hafal untuk hukum Taurat yang kelima kan? Baik yang kelas kecil, kelas tengah sama kelas besar. Ya, walaupun sudah hafal, kita tetap mengucapkannya ya. Yang belum hafal, ayo sama-sama dihafal ya. Ya, hukum Taurat yang kelima. Bunyinya adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik, terima kasih. Shalom. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak atau abang kita. Iya, sebelumnya kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran, Alkitabnya jangan jalan-jalan tetapi duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan agar kita menjadi perkenanan Allah, meletakkan firman-Nya dalam hati kita agar kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah seperti Daniel yang mau berani tampil beda. Iya. Oleh karena itu mari kita bernyanyi untuk memuji Tuhan dengan lagu Beranilah Seperti Daniel. Bersama kakak Kajo. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan masih menyertai kami. Sekarang kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya dari Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kak Jo akan baca ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasanya dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nah adik-adik kenal nggak yang namanya Daniel? Daniel itu adalah seorang utusan Allah, nabi utusan Allah. Pada zaman kerajaan, mulai dari zaman kerajaan Nebukadnezar sampai pemerintahan seorang raja yang bernama Raja Darius. Raja Darius itu membuat satu perintah dan satu peraturan. Dia akan membagi-bagi kerajaannya menjadi beberapa bagian adik-adik. Dan di dalam pembagian itu ada orang yang bertanggung jawab.
Nah, untuk itu Raja Darius mengangkat salah seorang, mengangkat beberapa orang untuk menempati posisi-posisi tersebut. Nah, diangkatlah seorang yang bernama Daniel, seorang yang takut akan Tuhan. Semua orang di situ tidak ada yang mengenal Tuhan. Maka dari itu Daniel tetap berserah kepada Tuhan. Nah, karena Daniel diangkat menjadi seorang petinggi kerajaan, ada orang yang iri, ada orang yang cemburu adik-adik. Petinggi-petinggi kerajaan lainnya juga cemburu. Nah, maka mereka mencari kesalahan Daniel. Setelah mereka mencari kesalahan Daniel, adik-adik, mereka tidak mendapati kesalahannya sedikit pun. Maka dari itu mereka mencari kelemahan dari Daniel. Mereka mendapati Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, dan mereka meminta kepada Raja Darius supaya Raja Darius membuat satu perintah bahwa semua yang berada di kerajaan itu harus menyembah raja. Jika tidak menyembah raja, maka dia akan dibuang ke dalam gua singa. Maka dari itu adik-adik, Daniel tidak takut akan peraturan itu. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali sehari. Untuk itu Raja Darius memanggil Daniel dan memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Tetapi singa-singa di dalam gua singa itu adik-adik tidak memakan Daniel. Karena apa? Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah yang dia hadapi, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, semua Raja Darius memerintahkan semua masyarakat yang berada di atas pimpinan Raja Darius, mereka boleh menyembah Tuhan dari Daniel, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berdoa. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang kita alami, tetap berdoa. Meskipun ada orang yang iri, ada orang yang dengki, ada orang juga yang cemburu, tetap berdoa kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi adik-adik, untuk itu mari kita serahkan semua yang kita hadapi itu, yang kita alami sekarang, seperti ada PPKM yang membuat kita nggak bisa sekolah, ya kan, sedih kan, nggak bisa kita pergi sekolah minggu, dan juga banyak masalah-masalah lainnya yang kita hadapi, nggak bisa berteman, nggak bisa main dengan teman-teman, ya kan, siapa yang nggak bisa main dengan teman-temannya? Pasti ada kan, ya itu, nah tunjuk tangan dia kan. Nah itu adik-adik, makanya tetap berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati kami, urapi kami Tuhan Yesus. Jauhkan dari kami virus-virus corona ini Tuhan Yesus. Secepatnya Tuhan Yesus, singkirkan dari muka bumi ini virus corona ini Tuhan Yesus, supaya kami terlindung Tuhan Yesus. Berdoa, minta sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena di balik doa yang tulus kepada Tuhan Yesus, apapun masalah adik-adikku semua, pasti Tuhan berikan jalan keluar ya adik-adik ya. Nah untuk itu, ajak papa mama berdoa, ajak kakak adik berdoa, ajak keluarga berdoa, bangun persekutuan di rumah ya adik-adik ya. Seperti Daniel, dia tetap berdoa kepada Tuhan, tidak takut akan masalah apapun, tetap dia berdoa kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya ceritanya ya. Oke, nah sampai ketemu minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Saya Preceliana Baban. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada kitab Mazmur 133 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Shalom, terima kasih. Shalom Tante Sekolah Minggu, shalom teman-teman. Saya Nadine dan adik saya Cio. Ayat hafalan pada minggu lalu diambil dari kitab Mazmur 133 ayat yang ke-1. Begini bunyinya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan bersama rukun. Amin. Terima kasih Tante, terima kasih teman-teman. Salam, nama saya Amel Mursia, 7 tahun. Ada hafalan Mazmur 133 ayat 1. Sungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Dadah. Shalom Tante, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Nama saya John. Nama saya Jen. Ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Terima kasih Tante. Hai adik-adik sekolah minggu, saatnya kita masuk ke dalam ayat hafalan. Sebelumnya Tante mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang masih setia sampai hari ini terus mengirimkan ayat hafalannya. Berarti adik-adik adalah adik-adik yang luar biasa. Kita masuk ke ayat hafalan minggu ini ya. Ayat hafalan kita di minggu ini terambil dalam Yosua 24 ayat yang ke-15b. Sekali lagi Yosua 24 ayat yang ke-15b. Bunyinya bagaimana? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Semangat mencoba adik-adik dan terus kirimkan video ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo, persembahannya jangan digulung-gulung, tapi kita buka, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak kusut, tidak loyo. Ya, bukan karena jumlah yang besar atau kecil, tetapi hati yang memberikan sangat bersih. Tuhan sangat menyenangi pemberian dengan hati yang bersih. Oke, sebelum kita berikan persembahan, mari kita mengucapkan doa persembahan kita. Kita angkat persembahannya 2, 3 ya. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan Tangaku Namet-met. Tuhan
guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Semangat untuk mengikuti ibadah online di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, shalom.